Menurutmu, apakah itu air hujan? Pernahkah terpikir olehmu menjadikan air hujan sebagai cairan hand sanitizer? Inilah yang sedang aku lakukan. KKN Mandiri Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Berlokasi di Randu Agung, RT 2, RW 10, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Halo, dengan saya Muhammad Taufik dari Fakultas Teknik Prodi Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Alhamdulillah, tema KKN Mandiri pada tahun ini saya membawakan tema yaitu pemanfaatan air hujan menjadi hand sanitizer. Saya terinspirasi membawakan tema ini karena warga di sekitar rumah saya minim sekali dalam pemakaian hand sanitizer maupun mencuci tangan setelah memegang benda ataupun setelah berpergian dari rumah. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat air hujan dijadikan hand sanitizer. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat hand sanitizer yang sangat ekonomis dan tentunya bisa dijangkau oleh warga sekitar. Nah, mumpung masih hujan nih, akhirnya aku terpikirkan untuk membuat hand sanitizer dari air hujan. Setelah saya baca bahwa elektrolisa air mampu merendahkan pH yang terkandung dalam air menjadi asam. Nah, air asam tersebut bisa digunakan untuk hand sanitizer. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari masing-masing alat yang sudah ada di depan saya. Nah, yang pertama di sini ada dua wadah ya, ada yang bertutup merah dan juga ada yang bertutup warna biru. Nah, di sini untuk yang bertutup warna merah itu menunjukkan air ini bersifat asam. Dan di sini ada tutup warna biru yang airnya bersifat. Jadi kedua wadah ini memisahkan antara air yang bersifat asam dan juga air yang bersifat basa. Dan di sini juga ada kabel ya, yang satu rangkaian di mana disambungkan di alat ini yang namanya adaptor AC to DC. Dan di mana fungsi dari alat ini fungsinya untuk memberikan suplai listrik dari listrik rumah, kemudian dikonversikan dari arus AC kemudian ke DC, dan nantinya akan disalurkan dari konduktor yang ada di dalam ini ya. Di masing-masing ini ada dua, dan itu fungsinya untuk mengalirkan listrik dari power supply ke air yang nantinya akan terjadi proses elektrolisa. Nah, di sini kabel warna merah untuk yang wadah warna merah ya, ini kutub negatif, dan di sini ada kabel warna hitam yang kita sambungkan kepada wadah warna biru yang nanti ini kutub positif, yang nantinya ini yang bersifat basa dan ini bersifat asam. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya elektrolisasi. Nah, di sini sudah ada dua wadah ya, ada yang tutup warna merah dan juga ada tutup warna biru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini air yang bersifat asam dan di sini air yang bersifat basa. Nah, proses terjadinya elektrolisasi yang pertama-tama karena adanya alat adaptor atau power supply AC to DC, yang dimana listrik yang dari rumah itu arus yang bersifat AC atau bolak-balik, kemudian dari power supply ini kita dikonversikan menjadi arus arah atau arus DC. Nah, untuk kutub plus atau kutub positif itu kita sambungkan kepada wadah yang warna biru ya, dan juga yang kutub negatif ya, itu kita sambungkan dari kabel warna merah. Nah, ini menunjukkan asam dan juga basa. Nah, kemudian
kita elektrolisasi selama 8 sampai dengan 12 jam, tergantung dari volume air dan juga listrik yang kita gunakan. Jika semakin besar, maka waktu yang digunakan akan semakin lama. Nah, teman-teman, di sini listrik mengalir dari power supply, kemudian dari dua kutub tersebut positif dan negatif ya disalurkan dari konduktor ya ke konduktor. Ya di sini di dalam sudah ada. Nah, di sini listriknya dialirkan kepada air, kemudian akan terjadi elektrolisasi. Yang dimana dari kedua air tersebut ya dihubungkan dari pipa ini ya, dan kita ada penutupnya. Jadi nanti setelah proses elektrolisasi sudah selesai, maka keran ini bisa kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tutup. Jadi hal seperti ini nanti tidak akan terjadi elektrolisa. Jika masih terproses elektrolisa, maka keran ini kita buka. Tujuannya agar kedua air ini terhubung dan nanti arus listriknya bisa saling terhubung. Karena jika kita tutup, maka nantinya arus listriknya tidak akan terhubung, proses elektrolisa tidak akan terjadi. Seperti itu. Jika sudah, teman-teman, nantinya air asam ini kita manfaatkan untuk hand sanitizer yang dimana pH-nya antara 4 sampai dengan 6. Jadi untuk kulit kita akan aman. Jika untuk yang basah ini kita tidak akan manfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk yang lain, bisa untuk air minum dan mungkin kebutuhan yang lain. Untuk yang kita manfaatkan hanya yang asam saja. Nah, setelah proses elektrolisa sudah jadi, maka untuk air yang bersifat asam ini sudah bisa kita gunakan untuk hand sanitizer. Dan saya berharap untuk warga yang berada di tempat tinggal saya di RT 2 RW 10 Kelurahan Situwetan, Kecamatan Kenjeran, saya harap bisa lebih sering untuk membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan setelah berpergian maupun setelah memegang benda-benda yang lain. Dan saya Muhammad Taufik pamit undur diri, sampai jumpa.